Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Hairun Syah SPD, mahasiswa PPG PAI batch 2 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 254-267-32295. Pada hari ini, Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Islam Terpadu Baitur Rahman Buntok pada kelas 5B dengan materi Indahnya Saling Menghargai. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak turun kah? Ada. Ya, oke. Baik. Nah, ini masih pagi harus tetap semangat kan? Nah, ini kita pagi. Kalau siang mungkin agak ngantuk. Tapi tetap balik lagi harus tetap semangat menuntut ilmu. Baik, Bapak, sebelum kita mulai belajar, mau kita mulai dengan rapi, mulai dengan bersih. Pastikan tidak ada sampah di bawah kalian. Itu dekat, tolong. Setidaknya di atas meja tidak ada sampah dulu ya. Nanti yang lain-lain setelah jam istirahat untuk kalian buang ke sampah. Nah, oke, bajunya sudah rapi semua? Sudah rapi semua? Sudah. Nah, sekarang Bapak minta tolong Ketua Kelas Muhammad Nazmi, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila wa lisanan dzakira. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Nazmi, silakan duduk. Bapak panggil Ahmad Rizky Azhari, Hadir. Abu Yazid Al-Bustami, Hadir. Adila Afifah Putri. Dan mari kita doakan untuk kawan-kawan kita yang izin, barangkali ada urusan, kita doakan semoga urusannya lancar. Amin. Dan kawan-kawan kita yang sakit semoga segera Allah beri kesembuhan. Amin ya Rabbal. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa artinya? Nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang mulia. Nah, di pelajaran berikutnya ini kita akan belajar akhlak mulia juga, yaitu indahnya saling menghargai. Ya. Indahnya saling menghargai. Perhatikan ke depan, karena habis ini kita akan ice breaking dulu sebentar. Oke, kita mulai ya. Kalau rahmatan lil alamin. Lagu dari Islam, ya Habib, ya Syafi'i, ya
seluruh alam semesta, ya, rahmatan lil alamin. Itulah akhlak Nabi Muhammad, kehadiran Nabi Muhammad di dunia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan cuma rahmat bagi orang-orang bumi saja, seluruh alam. Tuh, tata surya kita, di mana matahari sebagai porosnya. Planet kita kira-kira di mana ya planet kita? Apa itu saling menghargai? Ini aja deh, yang lebih mudahnya. Apa contoh saling menghargai? Tidak mengejek teman, apapun kekurangannya, apapun perbedaannya. Nih, kemudian kalau ada teman kita yang beda agama, kita agamanya apa? Agama yang lain yang kalian tahu apa? Kristen, Katolik, Hindu, dan satu lagi Konghucu. Nah, barangkali di lingkungan kalian ada teman-teman yang beragama selain Islam. Nah, kemudian naudzubillah min dzalik, teman kalian kena musibah, apa yang kalian lakukan sebagai teman? Padahal dia berbeda agama. Betul, tetap membantu, mau dia beda agama, beda suku. Kita kalau nyari sesama manusia, kita persaudaraan sesama manusia. Ya, kita sama manusia saling membantu, pas apapun agamanya. Tidak. Kemudian, bagaimana cara kita menghargai teman yang beda ras, suku, warna kulit, barangkali? Nah, Bapak mau minta bantuan satu orang untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini tentang indahnya saling menghargai. Siapa ya? Paling tengah deh. Muhammad Nabil Al-Fatih. Iya? Mana Nabil? Ayo, serah. Sini. Satu Bapak. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Ya, tujuan pelajaran kita hari ini, harapannya setelah pelajaran ini selesai, kita sudah mampu menjelaskan makna saling menghargai, kemudian menyebutkan contoh-contohnya, salah satunya yang kalian bilang tadi. Ya. Kemudian melakukan contoh perilaku saling menghargai. Kita tahu menghargai itu apa, contohnya seperti apa, tinggal menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian, di lingkungan pertemanan kalian, di kompleks kalian. Nah, kalian pernah punya teman yang beda tempat tinggal lah, beda kota kah? Ada yang di Palangka mungkin temannya? Ada yang di Banjar ada? Ada. Kemudian barangkali ada yang di luar provinsi, ada yang temannya di Jawa? Ada. Atau barangkali teman kalian yang di luar provinsi atau luar daerah, teman kalian main Roblox kah, main Mobile Legends, main Free Fire. Pasti ada. Tidak hanya teman offline ketemuan langsung, tapi juga teman online. Kita juga teman. Walaupun kita teman online nggak pernah lihat mukanya, tetap jaga ketika kita ada kata-kata kita. Pinterlah, berhenti dan kurangi dan tetap berhenti ngomong toksik. Yang beda suku ada temannya? Ya, banyak. Ya. Bahasa di sini paling dominan di Bundok ini Dayak Bakupai. Kemudian ada Banjar, Manya, ya. Ada yang Jawa? Mungkin ada beberapa ya? Nah, ya. Perbedaan suku seperti itu tetap sama-sama saling berteman. Tidak ada yang kata-katai suku yang lain ya. Beda keyakinan, beda agamanya. Ada banyak juga. Tetap berteman enggak? Karena semua orang ingin hidup tenang dan damai, betul tidak? Ada yang mau hidupnya apa ya, semacam kerusuhan. Ya, semua ingin tenang, ingin damai. Kemudian manusia itu perlu dihargai. Kalian perlu dihargai nggak? Mau dihina-hina nggak? Mau. Ya, itulah. Jadi kalian tidak ingin bahwa kalian ingin dihargai, jadi tidak ingin direndahkan, tidak ingin dilecehkan. Kenapa harus saling menghargai? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain. Ini kira-kira betul tidak nih pernyataan dua ini? Betul. Oke, Bapak nih misalkan kalian sepeda listrik kalian kebocoran ban, bisa kalian perbaiki sendiri? Perlu siapa? Siapa orangnya? Abang bengkel. Itu adalah
menandakan bahwa kalian memerlukan orang lain. Jadi jangan sekali-kali kita mengolok-olok orang lain. Nah, dengan Allah dalam surah Al-Qasas, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Nomor apa nih? Indonesia. Apa yang merah-merah? Negara Indonesia atau kepulauan Indonesia? Kepulauan Indonesia ya. Nah, Indonesia ini punya beribu-ribu pulau. Tapi Pak, di sini kelihatan 1, 2, 3 nggak ada 1.000 Pak. Ada pulau-pulau kecil. Ya. Itu makanya sampai beribu-ribu pulau karena saking banyaknya pulau Indonesia, karena termasuk pulau yang kecil yang tidak kelihatan di peta ini. Banyak suku, banyak budaya, bahasa dan agama. Tidak sama semua tempat ya. Bayangkan kayak gini. Ini semua mukanya sama. Gimana cara mengenalinya? Nama. Tapi misalkan ketemu di jalan, kamu si Anu kan, tapi mukanya mirip sama aku. Susah membedakan ya. Kalau gini kan mukanya beda, tinggi badannya beda, jenis kelaminnya beda, lebih mudah mengenali. Itu adalah hikmah adanya perbedaan. Yang mana Allah menciptakan manusia dalam berbagai perbedaan. Yang mana itu adalah fitrah dari Allah. Sudah dari dulu memang Allah menciptakan seperti itu. Kalau kita menolak perbedaan itu berarti kalian menolak fitrah Allah, menolak ketentuan dari Allah. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yuk kita tepuk anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Selanjutnya menghargai keyakinan orang lain. Gambar apa ini? Ada Pancasila. Ada yang hafal Pancasila? Ya, boleh. Yang pertama, sila pertama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus, nanti kalau tidak tiba-tiba ada orang random nanya-nanya kalian bisa ya. Kita Islam punya batasan dalam bergaul. Makanan kita ada makanan yang halal, ada yang barangkali teman kalian yang di agama lain ada makanan yang menurut mereka boleh, tapi menurut kita tidak boleh. Contohnya daging babi, daging anjing, dan kemudian hewan-hewan yang dan memiliki lagi. Oh ya, di Indonesia bertahan hewan buas itu tidak boleh dikonsumsi lagi telah. Nah, larangan untuk menghina dan mencela. Maka kita harus hidup rukun. Harus menjadi seperti Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian nih gambar lagi apa? Kerja kelompok berdiskusi, betul. Nah, ini menghargai pendapat orang lain. Biasanya kalau berkelompok masing-masing punya pendapat. Kalau jangan-jangan sama semua pemikiran. Enggak, Bapak rasa enggak bagus kayak gini, aku pengen kayak gini. Pasti ada pendapat seperti itu ya. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita menyatukan pendapat yang berbeda itu supaya ketemu satu yang sama-sama kita setujui. Baiklah. Hindari permusuhan dan perpecahan, selesaikan dengan cara musyawarah. Nah, yang terakhir menerima perbedaan. Bukti kalau kalian telah menerima perbedaan, memiliki sikap toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi ya saling menghargai dan mempertahankan budaya budi pekerti Indonesia. Indonesia itu orangnya sopan, santun, apa lagi? Baik.
malam. Kita pertahankan budaya-budaya yang bagus. Yang jelek-jelek, yang enggak, jangan. Nggak perlu ya. Nah, oke. Kita nonton YouTube dulu. Oke, ya, kita mulai ya. Siap, simak. Timur ya. Ya ampun. Betul itu ya kan bisa. Sebenarnya enggak tuh ya, Pak. Nah, itu Ra, lagi yang ini ya, Pak. Yang kira. Terima kasih, Adik. Hebat sekali. Adik-adik suatu kabar, kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi nggak usah dikasih hadiah juga nggak apa-apa kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih adik-adik. Hati-hati ya kak. Tapi Cina ini sahabatnya Ultra waktu SD dulu. Oh temennya Dua hari lalu hanya habis terbakar. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus tas ini boleh dikasih keliling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi. Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang diberikan bulan lalu. Nah, hal apa saja yang kalian lakukan setelah menyimak materi dan video tadi? Walaupun berbeda. Nah, mari sekarang kita berdiskusi. Kita akan membentuk kelompok. Ada 4 kelompok terdiri atas 5 sampai 6 orang jadinya kira-kira ya. Hitung 1 sampai 4 yang Bapak tunjuk ya. Terus lanjutkan ke angka 1 lagi. Ya, baik, siap. 3, oke, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita mau main tahu toleransi. Di sini ada 3 kategori, 3 kolom. Yang satu ini kolom menghargai perbedaan suku dan bangsa. Yang hijau menghargai perbedaan keyakinan. Dan yang ketiga yang warna hitam perbedaan pendapat. Nah, ini adalah kartu-kartu yang berisi contoh-contoh perilaku. Sesuaikan dengan kategorinya ya. Ini misalkan Bapak dapat misalkan tidak menghina dan mengejek. Tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. Kira-kira ini masuknya contoh apa? Tidak menghina dan mengejek pendapat orang. Termasuk apa? Menghargai suku dan budaya, keyakinan atau pendapat? Pendapat. Maka nanti tempelkan di sini. Ya, di belakang sini ada stiker. Jadi semuanya bekerja sama mengopek stiker ini dulu. Double tip ya. Jangan nanti tempel, susun. Masing-masing kategori ini nanti ada 4. Ya. Pastikan ini ada nomor 1 sampai 12 ya. Ini nomornya acak, tidak berurutan. Ini cuma sebagai penanda bahwa ada totalnya nanti 12 kartu. Ini Bapak kasih penanda aja. Ini bukan nomor urutan ya. Oke, pokoknya seperti itu. Tempelkan sesuai kategori contohnya. Paham? Satu kotak itu ada 4 contoh. Ya. Jadi 4 kali 3 12 kartu. Oke, semuanya harus kerjasama ya. Jangan ada yang diem. Setidaknya dibantuin ngopek double tipnya. Oke? Kalau ada yang kesulitan nanti silakan tanya aja, Bapak sambil jalan aja mantau. Oke? Paham sampai sini? Oke, kita akan mulai. Tolong perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan. Paham lagi? Dari kelas? Kelompok berapa? Bebas aja. Ya. Oke, sekarang kalau sudah dapat silakan mulai dibuka pouchnya. Hati-hati, persilakan ya. Oke, mulai sekarang kopek dan tempel sesuai dengan
Lina, pintar. Belakangnya Lina. Ini mau ditempel, jadi kita harus dipotong. Nah, ini sudah nih. Nih, tidak memaksakan pendapat sendiri yang paling benar. Itu contohnya mana? Keyakinan ini biasanya berhubungan dengan agama. Menurut kamu? Nah, sebenarnya. Ya, sesuai dengan kolomnya. Tempel lagi. Di atas dan di atas ya. Nah. Ini kalian ini lebih banyaknya diam nih. Ayo dikopek, ayo jangan dikopek ya. Halo, ini dikopek benar. Nah, ini buat ditempel nanti di mana? Pas presentasi. Ya tadi di mana? Tidak menghina bahasa yang digunakan orang lain. Oke, ini sudah dikopek. Tempel di dia. Nah. Hadap sini, hadap sini. Halo, halo. Hai. Hai. Satu lagi. Presentasi dimulai dari kelompok 4. Oke, yang lain menyimak. Ya, silakan dipresentasikan, Peter. Sebutkan kami dari kelompok 4. Oke, 1, 2, 3, mulai. Ya. Jadi ini suaranya. Menghargai perbedaan suku dan budaya, berteman dengan suatu sayang walaupun berbeda warna kulit, mempelajari memahami dan mengapresiasi budaya lain, tidak mengubah hasil yang dimiliki orang lain, menghormati dan melaksanakan hasil musyawarah dan menegakkan baik saat orang lain sedang berbicara. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Ya, perkenalkan. Oke, silakan. Perbedaan suku dan budaya, mempelajari, memahami dan mengapresiasi budaya lain. Baik, silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 Ya. menghargai perbedaan suku dan budaya, tidak menghina bahasa yang digunakan orang lain, tidak menghina dan mengejek agama orang lain, menghormati waktu ibadah orang lain, tidak memperdebatkan persoalan agama dalam pertemanan sehari-hari itu. Menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan pendapat sendiri paling benar, diam dan mendengarkan dengan baik saat orang lain sedang berbicara, tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain, menghormati dan melaksanakan hasil musyawarah yang telah disepakati. Oke, terima kasih kelompok 1. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan ada yang menanggapi. Coba kita bacakan sama-sama ya, teman-teman. Bacakan. Yang pertama, lihat pendapat kalian. Kalau menurut kalian, Pak, salah, langsung manual dari tunjuk tangan, kemudian perbaiki yang betulnya seperti apa kan? Nih, Bapak bantu bacakan. Yang pertama, katanya dari kelompok 1, menghargai perbedaan suku dan budaya. Pertama, tidak menghina bahasa yang digunakan orang lain. Punya nggak kalian? Ada. Tidak menghina dan mengejek agama orang lain. Ada? Nah,
Berarti kalau tidak menghina dan mengejek agama orang lain ini harusnya adalah contoh menghargai perbedaan keyakinan. Oke, tidak apa. Kita kelompok menghargai perbedaan pendapat. Diam dan mendengarkan dengan baik saat orang lain sedang berbicara, betul? Oh, betul. Tidak memaksakan pendapat sendiri paling benar. Ada nggak? Betul, berarti kalau ada ya. Tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. Betul. Menghormati dan melaksanakan hasil musyawarah yang telah disepakati. Betul. Oke, berarti ada beberapa yang perlu diperbaiki ya. Terima kasih. Tidak apa-apa. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, tadi sudah selesai kita diskusi. Paham ya, mengelompokkan mana yang termasuk menghargai perbedaan budaya, keyakinan, dan pendapat. Maka kemudian oh ya, Bapak mengapresiasi pada kalian yang aktif tadi. Sengaja Bapak tidak mengopekkan duluan situs-situsnya supaya semuanya kerja setidaknya kerjasama ngopek bagian belakang stikernya ya. Nah, Bapak apresiasi sekali yang saling bantu, yang merasa kurang bekerja sama di pertemuan berikutnya tolong lebih aktif lagi Pak. Nah, jadi implementasinya saling menghargai itu nanti salah satunya adalah munculnya sikap saling tolong menolong. Kemudian toleransi tadi ya, saling menghargai. Nah, jadi kesimpulannya apa ya kira-kira? Apa kesimpulannya? Nih. Nah, kesimpulan. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sikap saling menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Bahwa sikap saling menghargai yaitu tercipta hubungan dan rukun dan damai setelah kita mencari perselisihan antara suku dan beragama. Dari saling menghargai itu terciptalah perdamaian. Peperangan yang ada di dunia ini yang sedang terjadi saat ini karena tidak adanya saling menghargai, merasa sukunya paling benar, negaranya paling benar, negara yang ini yang salah, agama yang ini yang salah ya. Makanya terjadilah peperangan kerusuhan di mana-mana seperti itu. Makanya kita nih generasi baru ini kita tanamkan kepada diri kita sikap saling menghargai agar terus-menerus dunia ini damai. Baik, dan terakhir ini Bapak ada tugas individu ya, silakan dikerjakan. Masih ada yang belum? Nih. Oke, silakan. Yang lain belum? Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikumpulkan. Nah, apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Kalian hargai pasti. Toleransi. Walaupun beda agama, beda apa lagi? Beda apa lagi? Iya, bagus sekali. Bapak harap setelah ini kalian menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Berikutnya, nah, materi yang akan datang pertemuannya adalah tentang zakat. Kalau kita sudah saling menghargai, maka ini nanti adalah saling berbagi melalui zakat kita ya, zakat fitrah, berbagi kepada yang membutuhkan.
Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau begitu mari kita akhiri dengan berdoa. Bagi Bapak, bagi kita semuanya yang pada hadir di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.